Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Fahmi, presensi 19. Saya Eva Yustiorini, presensi 9. Saya Ginestia Agundarjanti, presensi 12. Saya Hasan Judawandari, presensi 13. Saya Cinta Agung Sutiramadani, presensi 06. Di sini kami akan mengiklankan tentang seragam yang dikenakan oleh para murid di SMK Negeri 2 Blora. Jadi kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru BK yang ada di SMK Negeri 2 Blora. Selamat pagi Bu Mel. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 11 AKL 1 izin mewawancarai Bu Mel terkait peraturan yang ada di SMK Negeri 2 Blora. Yang pertama, mengapa peraturan seragam sekolah diberlakukan di SMK Negeri 2 Blora? Sebenarnya tidak semua, maksudnya tidak hanya SMK 2 Blora ya memakai seragam. Namanya sekolah kan itu fungsinya seragam buat identitas, supaya tahu itu anak sekolah di mana. Kalau misalnya tidak ada seragam, orang tidak akan tahu itu sekolah di mana sih gitu. Jadi fungsinya seragam itu juga untuk identitas, lalu untuk disiplin. Kenapa saya bilang disiplin? Supaya anak-anak tuh ketika nanti setiap harinya kan tahu, oh ya ini hari ini maksudnya hari ini hari Senin memakai seragamnya SIS, atau nanti hari Selasa pakai kalau di SMK kan pakai seragam kejuruan ya kan. Nah itu juga membuat anak juga biar hal sepele sih sebenarnya, kedisiplinan itu, masa disiplin Bu? Iya, itu juga melatih kedisiplinan dengan adanya seragam. Baik, bagaimana pandangan Bu Mel tentang pentingnya seragam bagi siswa? Penting, jelas penting. Misalnya sebagai contoh seperti ini, misalnya kalau ada apa-apa di jalan, ya kan. Kalau dengan dia memakai seragam sekolahan, orang akan tahu oh dia anak sekolahan. Berarti kalau misalnya sesuatu hal, entah itu ya mohon maaf kalau misalnya terjadi kecelakaan, sehingga pihak yang menolong atau pihak kepolisian tahu harus pergi ke sekolahan mana, karena dilihat dari seragamnya itu. Ya. Baik, bagaimana sekolah menyikapi tren perubahan mode yang memengaruhi cara siswa memakai seragam, seperti mengubah bentuk rok? Sebenarnya ikutin mode atau tren itu baik ya, cuman kalau untuk sekolahan kita kan tetap dalam arti harus memakai yang sopan, ya kan. Kalau kita tren misalnya kayak ya mohon maaf kayak di luar negeri seperti Jepang, dia kan memakai seragamnya roknya pendek ya kan, bahkan pendeknya itu di atas lutut, lalu lengannya juga pendek. Itu semua kembali ke memang pemerintahannya atau ke negaranya masing-masing. Kalau kita kan istilahnya kita adalah negara yang punya adat istiadat, disiplin yang tinggi, sehingga tidak mungkin kita kalau untuk seragam sekolah mungkin dikhususkan untuk tren itu sepertinya tidak berlaku, dalam arti paling ataupun tren itu dipakai misalnya model kayak roknya dulu mungkin pendek ya, kayak di sekolah ada beberapa sekolahan dulu roknya pendeknya itu memang di bawah lutut sih masih sopan, tapi sekarang kan trennya itu panjang ya kan, sehingga sekolahan swasta itu juga akhirnya mengikuti sekolah negeri
karena yang rok panjang paling ikut trennya atau modelnya seperti itu. Kalau untuk model yang lain misalnya yang kita ikuti negara lain, saya rasa pemerintah juga tidak akan setuju, apalagi dinas pendidikan untuk hal ini, karena kita dilihat dari kesopanan memakai seragam, apalagi anak sekolahan. Baik, menurut Bu Mel, apa dampak positif dari peraturan seragam dengan lingkungan belajar siswa? Ya, dampak positifnya ya satu, kalau pemakai seragam itu kan berarti kan seragam berarti kita semua sama, dalam arti itu juga mengenai kedisiplinan, bahwa ketika anak tidak memakai seragam itu akan kelihatan anaknya berarti kan tidak disiplin, ya kan. Ketika kita seragami semua hari Senin OSIS, Selasa kejuruan masing-masing, misalnya kayak AKL misalnya warna biru gitu kan, itu suatu bentuk kedisiplinan. Jadi anak juga biar fokus, dalam arti gini, dalam hal seragam aja dia bisa disiplin, berarti dalam hal pelajaran atau masuk jam sekolah juga dia disiplin. Saya rasa itu ada ada sangkut pautnya mengenai seragam dengan pembelajaran di sekolahan. Baik, terima kasih Bu Mel. Semoga Ya. informasi yang diberikan oleh Bu Mel dapat membawa hal baik bagi para murid di SMK Negeri 2 Blora. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, kali ini saya sedang bersama Ketua OSIS SMK Negeri 2 Blora. Selamat pagi Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait peraturan-peraturan yang ada di SMK Negeri 2 Blora. Bisa tolong disebutkan agar para murid di SMK Negeri 2 Blora menjadi lebih patuh pada peraturan yang ada. Ada beberapa peraturan untuk kita siswa-siswi SMK Negeri 2 Blora, salah satunya adalah menggunakan make up. Kita dianjurkan untuk memakai make up pada hari Selasa dan hari Rabu di saat kita menggunakan seragam jurusan, dan kita juga boleh menggunakan sepatu pantofel untuk di hari Selasa dan Rabu. Untuk di hari selain itu, kita bisa menggunakan sepatu dengan bawahan sepatu putih, kecuali di hari Jumat. Selanjutnya untuk pemakaian kaos kaki dianjurkan untuk dan diwajibkan di atas mata kaki. Ada lagi kok? Dan karena kita siswa-siswa SMK Negeri 2 Blora dulu ada peraturan semua wajib berlogo, tapi sekarang peraturan itu sudah tidak diwajibkan. Jadi kita bisa menggunakan pemakaian kaos kaki atau atribut lainnya tidak berlogo untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Ya Kak, baik, terima kasih atas informasi yang telah Kak Raya sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat membawa hal baik bagi seluruh murid SMK Negeri 2 Blora. Dulu Kak, kamu pakai seragam OSIS kok bermake up sih? Jangan ditiru ya. Iya ya, ini sih Kak ini kan pakai OSIS. Kenapa Kakak pakai sepatu hitam putih ya? Pas kakinya juga pendek lagi. Kakak tahu peraturan di SMK Negeri 2 Blora nggak sih? Jadi di SMK Negeri 2 Blora tidak boleh memakai sepatu hitam putih dan kaos kaki pendek ya teman-teman. Jangan ditiru. Di SMK Negeri 2 Blora, para murid dilarang memakai flysheet ya teman-teman. Jangan ditiru. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.